Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Hoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Nah, pada video kali ini saya akan share ke teman-teman tentang pemanfaatan limbah ya, ini ya, daun-daunan di area perkotaan, ataupun area padat penduduk ya, yaitu daun ini ya teman-teman, daun beringin. Nah, jadi selain di sini ada berbagai macam daun-daunan yang mana akan kita olah dengan menggunakan tentunya yang biasa kita lakukan di Kandang Uang adalah teknik silase. Nah, jadi selain teman-teman menanam, nah ini ya, selain teman-teman menanam, teman-teman bisa juga memanfaatkan limbah-limbah, terutama yang daerahnya dekat dengan perkotaan. Biasanya ada apa istilahnya ya, tim-tim ataupun ini ya teman-teman, orang-orang yang melakukan proses penebangan pohon, dan biasanya juga mereka bingung bagaimana nanti dibuang kemana, dan sebagainya, yang biasanya ujung-ujungnya kalau di kami di daerah sini biasanya ujung-ujungnya ke TPA atau tempat pembuangan akhir ya. Nah, sebenarnya untuk limbah-limbah daun-daunan seperti ini, hasil dari tebangan dan sebagainya, itu bisa banget digunain untuk pakan kambing, domba ataupun sapi. Nah, kemudian apa saja limbah-limbahnya? Yang paling banyak biasanya pohon ini ya teman-teman, yang beringin. Kemudian ada juga pohon sono, daun sono, kemudian trembesi, kemudian ada juga yang biasa di pinggir jalan, mindi juga, sampai pohon yang apa istilahnya ya, bentuknya kayak cemara itu, atau pohon daun pedang biasanya kalau orang sini nyebutnya. Seperti itu bisa banget diolah sebagai pakan ruminansia. Nah, teman-teman, dan juga keunggulan dari daun-daunan seperti ini yang paling penting adalah satu, dia nutrisinya akan jauh lebih bagus, jauh lebih tinggi nilai proteinnya dibanding rumput-rumputan. Dibanding rumput pakcong ataupun rumput odot dan sebagainya, akan kalah jauh dari daun-daun seperti ini, seperti daun beringin seperti ini. Dan kemudian daya palatabilitasnya juga lumayan oke teman-teman. Jadi nggak apa istilahnya, nggak buruk-buruk amat. Jadi tetap bisa dilatih, latihnya mudah daun-daunan seperti ini. Kemudian prosesnya juga gampang banget dalam pembuatan silase, karena dia kadar airnya tidak setinggi rumput-rumputan. Nah, biasanya ada juga kabar beredar bahwa Mas, nanti kalau pakai daun seperti itu bisa menyebabkan apa istilahnya ya, racun dan sebagainya, ataupun kembung dan sebagainya. Semuanya tetap, setiap daun punya nilai anti nutrisi ataupun zat-zat yang bisa menyebabkan racun, kembung dan sebagainya. Dan itu bisa tetap dengan teknologi bisa kita minimalisir teman-teman ya. Caranya gimana? Yang pertama adalah satu, gunakan jangan hanya satu jenis, minimal 4 jenis atau lebih. Semakin banyak macamnya semakin bagus nilai nutrisinya, dan juga semuanya akan saling melengkapi seperti itu, dan bisa menekan angka racun-racun yang ada dalam hijauan tadi. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman pengen memberikan langsung, sebaiknya dilayukan dulu. Jadi misalnya nebangnya pagi, nanti ngasihkannya besok sore atau besok paginya. Nah, jadi kalau misalnya layu, itu mah jauh lebih bagus, karena yang hilang bukan nutrisinya teman-teman, hanya kadar airnya saja. Seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk melakukan pelayukan, bahkan itu adalah yang disarankan. Kemudian berikutnya, kalau pengen aman lagi, teman-teman bisa melakukan proses seperti yang kami proses, adalah silase. Jadi kami bikin silase, tujuan utama yang satu adalah tadi untuk menghindari adanya
racun-racun ataupun zat-zat yang bisa menyebabkan kembung ataupun keracunan ya pada ternak. Yang kedua adalah manajemen kerja teman-teman ya. Jadi kita hanya bikin pakan dalam satu waktu bisa digunakan untuk berkali-kali atau misalnya untuk berhari-hari seperti itu ya. Jadi nggak perlu kita ngarit tiap hari ataupun istilahnya memberikan pakan secara segar gitu ya, jauh lebih aman gitu teman-teman. Nah, untuk bagaimana proses pembuatan silasenya, di sini nanti kita tidak melakukan proses pelayuan teman-teman, jadi langsung aja dicoper kemudian tapi nanti akan dicampur hijauan kering. Jadi kita biasanya kalau musim hujan seperti ini jarang banget atau tidak pernah melakukan pelayuan terhadap silase ya. Jadi langsung dicoper karena ya nanti berkaitan dengan waktu juga hujan dan sebagainya, dan juga nanti tapi cara untuk menurunkan kadar airnya dengan mencampur dengan hijauan kering. Biasanya kami menggunakan kulit kopi ataupun kulit ketela ataupun limbah-limbah yang lain, limbah pertanian kering ya yang sudah kita tandu di gudang untuk proses pengurangan kadar airnya. Gitu teman-teman, sharing terkait dengan pengolahan dari limbah-limbah daunan perkotaan ya, seperti daun beringin dan sebagainya yang bisa banget teman-teman gunain sebagai pelengkap menu makanan ransum pakan yang diberikan kepada kambing, domba ataupun sapi. Nah, jadi selain menanam, teman-teman juga jangan hanya fokus saja memanfaatkan kalau udah menanam udah ketika ada limbah-limbah di lingkungan tidak dimanfaatkan, itu justru malah jauh lebih murah teman-teman, jauh lebih mudah proses pengolahannya dan tentunya nutrisinya jauh lebih bagus. Oke, itu saja teman-teman yang dapat kita sharingkan. Buat teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut lewat WA bisa hubungi kami di 081135060012. Oke, sukses buat teman-teman semua.